Being up over the thing to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the tide of the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Siti Nurhaliza Sungkono dan Saya Aisyah Reski Rahayu. nah teman-teman, pernah nggak sih kalian nih kalau misalnya ada kawan nih yang minta tolong, sebenarnya kalian nih nggak bisa nepatin gitu, nggak bisa ngebantu, tapi kalian juga nggak enakan mau bilang enggak. Nah, Aisyah nih pernah nggak sih kayak gitu? Iya, pernah ketika teman saya meminta tolong kepada saya, namun saya mengatakan iya yang seharusnya saya mengatakan tidak, karena memang pada saat itu saya betul-betul tidak bisa. Nah, itu tuh merupakan perilaku nggak enakan yang cukup merugikan kita loh. Nah, tapi ada loh sebenarnya sebuah keterampilan atau perilaku yang berkebalikan daripada perilaku tersebut. Nah, itu tuh disebut perilaku asertif. Perilaku asertif seperti apa itu? Nah, perilaku asertif adalah perilaku yang bersifat aktif, langsung, dan jujur. Nah, perilaku ini tuh mampu mengkomunikasikan kesan respek kepada diri sendiri dan orang lain sehingga dapat memandang keinginan, kebutuhan, dan hak kita sama dengan keinginan, kebutuhan, dan hak orang lain, atau bisa diartikan juga sebagai gaya wajar yang tidak lebih dari sikap langsung, jujur, dan penuh dengan respek saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, menjadi asertif mensyaratkan apa sih hak-hak kita atau apa yang diinginkan dari suatu situasi dan mempertahankannya sekaligus tidak melanggar hak orang lain. Keasertifan adalah keadaan pikiran-pikiran yang juga mempunyai keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal tertentu. Keasertifan juga tentang mempunyai pikiran dan menjalankan pikiran itu. Keasertifan adalah mampu menyatakan bahwa kita tidak memilih untuk mengklaim hak kita di dalam semua situasi, karena kita tahu jika kita mau atau perlu melakukannya, kita dapat melakukannya. Nah, ada beberapa karakteristik dari asertif sendiri, di mana asertif ini pertama mampu mengatakan tidak dengan sopan dan tegas. Yang kedua, mampu mengekspresikan perasaan jujur. Nah, individu tersebut tidak menyangkal perasaan atau keinginannya terhadap orang lain, dan juga ia mampu bersikap realistis. Yang ketiga, individu akan berbicara sesuai realita dan jujur kepada orang lain. Dan yang terakhir, ialah mampu mengekspresikan kesukaan dan prioritas. Individu tersebut tidak menangguhkan sesuatu untuk bergaul dengan siapapun, dan individu tersebut akan menyatakan prioritas atau kesukaannya tanpa ada perasaan tertekan. Nah, adapun ciri-ciri asertif yang pertama adalah kita bebas mengemukakan pikiran dan pendapat baik melalui kata-kata maupun tindakan. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Yang ketiga adalah mampu memulai, melanjutkan, dan mengakhiri suatu pembicaraan dengan baik. Nah, yang keempat adalah mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat orang lain. Yang kelima adalah mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika dia membutuhkan. Nah, yang keenam, mampu menyatakan perasaan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan dengan cara yang tepat. Nah, yang ketujuh, kita memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. Nah, adapun yang kedelapan yaitu kita menerima keterbatasan yang ada di dalam dirinya dengan tetap berusaha dan untuk mencapai apa yang diinginkannya sebaik mungkin, sehingga baik berhasil maupun kegagalan tetap memiliki harga diri dan kepercayaan diri. Nah, kita nih udah tahu kan apa aja sih karakteristik dari asertif itu, apa sih ciri-ciri dari asertif itu. Nah, mungkin kita nih yang merasa agak dirugikan ya sama perilaku nggak enakan, mau membangun keterampilan asertif, mulainya dari mana sih? Nah, untuk membangun keterampilan atau perilaku asertif, kita bisa mulai dengan yang namanya latihan asertif. Nah, latihan asertif atau assertive training merupakan salah satu teknik yang terdapat di dalam pendekatan behavioral.
dan merupakan sebuah keterampilan khusus yang digunakan untuk mengajarkan individu cara mengekspresikan perasaan positif dan negatif secara terbuka dan langsung. Asumsi dasar dari assertive training ini ialah seseorang memiliki hak untuk mengungkapkan dan mengekspresikan dirinya. Ada beberapa manfaat assertive training. Nah, yang pertama adalah latihan asertif efektif dalam meningkatkan keterampilan asertif individu. Nah, yang kedua, latihan asertif efektif meningkatkan kemampuan individu dalam mengekspresikan perasaan. Dan yang terakhir yaitu latihan asertif efektif untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Nah, latihan asertif merupakan sebuah teknik intervensi yang efektif dalam meningkatkan keterampilan asertif individu. Nah, latihan asertif ini efektif dalam membentuk pola komunikasi individu, mengajarkan individu bagaimana caranya menyatakan keinginan, menolak sebuah permintaan atau berkata tidak, dan menerima serta menolak kritik. Nah, dengan keterampilan asertif seseorang mampu untuk menghadapi kritik tanpa meresponnya dengan kembali mengkritik, mampu untuk mengekspresikan perasaannya dan pendapatnya, mampu membuat permintaan dan mampu menolak permintaan yang tidak rasional. Nah, dalam menjalankan latihan asertif atau assertive training dapat dilakukan dengan beberapa prosedur tertentu, di mana prosedur dasar dalam pelatihan asertif menyerupai beberapa pendekatan perilaku dalam konseling. Adapun beberapa prosedur dalam melaksanakan assertive training ialah yang pertama, menentukan kesulitan konseli dalam bersikap asertif. Dengan penggalian data terhadap klien, konselor mengerti di mana ketidakasertifan pada kliennya. Nah, yang kedua yaitu kita mengidentifikasi perilaku yang diinginkan oleh klien dan harapan-harapannya. Diungkapkan perilaku atau sikap yang diinginkan konseli sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi dan harapan-harapan yang diinginkannya. Nah, yang ketiga, menentukan perilaku akhir yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Konselor dapat menentukan perilaku yang harus dimiliki konseli untuk menyelesaikan masalahnya dan juga mengenali perilaku-perilaku yang tidak diperlukan yang menjadi pendukung ketidakasertifannya. Nah, yang keempat, membantu klien untuk membedakan perilaku yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan masalahnya. Setelah konselor menentukan perilaku yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan, kemudian dia menjelaskannya pada konseli tentang apa yang seharusnya dilakukan dan dihindari dalam rangka menyelesaikan permasalahannya dan memperkuat penjelasannya. Nah, prosedur yang kelima, konselor dapat mengungkapkan ide-ide konseli yang tidak rasional yang menjadi penyebab masalahnya, sikap-sikap dan kesalahpahaman yang mendukung timbulnya masalah tersebut. Nah, yang keenam yaitu menentukan respon-respon asertif atau sikap yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, yang ketujuh, mengadakan pelatihan perilaku asertif dan mengulang-ulangnya. Konselor memandu konseli untuk mempraktikkan perilaku asertif yang diperlukan menurut konselor tersebut. Yang kedelapan yaitu melanjutkan latihan perilaku asertif. Yang kesembilan, memberikan tugas kepada konseli secara bertahap untuk melancarkan perilaku asertif yang dimaksud. Nah, untuk kelancaran dan kesuksesan latihan, konselor memberikan tugas kepada konseli untuk berlatih sendiri di rumah ataupun di tempat-tempat lainnya. Nah, yang ke-10 yaitu memberikan penguatan terhadap tingkah laku yang diinginkan. Penguatan dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa konseli harus dapat bersikap tegas terhadap permintaan orang lain padanya, sehingga orang lain tidak mengambil manfaat dari kita secara bebas. Demikianlah beberapa penjelasan berkenaan dengan perilaku atau keterampilan asertif, juga latihan asertif atau assertive training yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan asertif seseorang dengan beberapa prosedur yang perlu dijalankan. Nah, dengan beberapa penjelasan tadi, sepertinya kawan-kawannya udah mulai mengerti ya dan paham lebih jauh tentang apa sih itu asertif dan bagaimana cara salah satunya meningkatkannya dengan latihan asertif dan juga prosedur-prosedur yang dapat dijalankan dalam latihan asertif atau assertive training. Nah, mungkin karena kita sudah menyampaikan apa yang kami ketahui tentang assertive training,
Nah, berakhirlah juga pemaparan dari kami. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No big thing, just show her.